Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, dalam kesempatan kali ini, kembali saya ingin bercerita sedikit ya teman-teman, tentang sebuah alat ataukah perlengkapan ataukah eh, bahan-bahan yang kita pergunakan pada saat kita melakukan penyolderan teman-teman. Ya, sudah barang tentu pada saat melakukan penyolderan kita harus memiliki ini alat soldernya ya, solder listrik begitu teman-teman. Ya, seperti ini. Terus juga ada timah ya, timah seperti ini, banyak sekali macamnya teman-teman dan ukurannya begitu teman-teman. Ada pasta solder ya, ini pasta solder untuk memudahkan kita melakukan apa penempelan pada saat kita melakukan penyolderan ya. Ini ada istilahnya ini quick quick begitu, dan ini kawat jumper teman-teman, kawat jumper seperti itu biasanya kita gunakan untuk menjumper ya teman-teman, menjumper sebuah sirkuit begitu teman-teman. Pertama kali saya akan menjelaskan timah ya, timah ada ukuran dan ada mereknya ya teman-teman, terserah mungkin teman-teman apa yang teman-teman gunakan, tidak masalah teman-teman, disesuaikan saja dengan apa kebutuhan teman-teman. Di sini saya menggunakan timah yang berukuran ukuran ini 0,5 mm, mereknya apa ini, seperti ini ya, Paragon apa namanya ini ya, seperti ini. Yang ini Paragon ya teman-teman, ini Paragon. Ini mereknya tulisan Jepang ya teman-teman. Ini 0,5 mm dan yang ini ukuran 0,2 mm. Yang ini ukuran berapa ini? Mungkin tidak ada tulisannya teman-teman. Berapa ini? 0,8 mm ya. 0,8 mm. Dan yang ini Paragon, ukurannya ini berapa ini, tidak tertera ya, 0,8. Apakah bisa kita ukur ya, langsung saja kita ukur ya teman-teman. 0,77 mm ya untuk Paragon, ini superior ya, 0,87 mm ya. Ini yang tertulis ini 0,5 mm ya, apakah betul ya, 0,51 mm ya teman-teman. Yang ini 0,2 tulisannya teman-teman, 0,38 mm begitu teman-teman. Dan juga ada kawat ini, kawat apa namanya ini, jumper teman-teman. Mungkin saya bisa buka dulu jumpernya. Mulai terlihat ya teman-teman, sangat kecil sekali ya teman-teman, dan saya bisa ukur 0,09 mm gitu teman-teman. Ini biasanya dipergunakan untuk menjumper sirkuit teman-teman ya. Pada saat ada sirkuit yang rusak begitu, putus, pecah, ini bisa dipergunakan untuk menjumper teman-teman. Jadi teman-teman tarik ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Bisa ditarik, nah disesuaikan teman-teman, sangat halus sekali ya, seperti serabut kabel biasa begitu. Ya, saya simpan dulu karena jarang sekali saya pergunakan. Ini untuk pasta solder ya, ada bentuknya seperti ini, load pad. Ada Xiongka yang lebih murah, yang berbungkus persegi itu menggunakan kertas. Dan ada yang seperti ini ya, seperti ini. Ini mereknya apa ini, Flux ya, seperti itu teman-teman.
Mungkin apa kegunaannya ya, mungkin bisa saya ceritakan di sini sedikit apa kegunaan dari eh, alat-alat ini ya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, ini merupakan sebuah video dokumentasi saja ya. Ada kadang-kadang teman-teman yang menanyakan tentang bahan-bahan atau alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan solder menyolder begitu teman-teman. Ya, saya jepit dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dilihat teman-teman. Ya, saya kencangkan dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini terdapat ya dua buah terminal begitu teman-teman. Dan mungkin ada kabelnya di sini. Saya ambilkan kabel dulu teman-teman. Iya, seperti itu. Saya ambil kabel. Saya bersihkan dulu soldernya. Biar tidak terjadi kotor nanti teman-teman. Sini teman-teman, pertama kali apa fungsi dari flux ya teman-teman. Pada saat kita melakukan pemasangan kabel ya seperti ini, kita bisa kupas dulu. Jika kita tidak menggunakan flux teman-teman, ya, di sini, ini sangat susah sekali untuk melakukan penempelan timah ya di ujung kabelnya ini. Mungkin bisa teman-teman lihat dulu. Ada di sini kabel ya. Saya geser dulu ya. Ini ada kabel teman-teman. Ya, mungkin saya akan solder tanpa menggunakan flux ya teman-teman. Saya menggunakan paragon saja ya. Saya solder dulu ya. Agak susah menempel ya teman-teman. Bisa tapi agak susah teman-teman. Kita solder di sini. Nah, begitu teman-teman. Agak lama ya. Gitu. Teman-teman ya, agak kurang melekat begitu teman-teman. Masih ada bagian-bagian yang tidak tercampur dengan solder begitu. Kawat timahnya ya, tidak mau menyatu gitu teman-teman. Seperti itu. Sedikit susah teman-teman. Nah, lepas teman-teman. Terus selanjutnya kita akan menggunakan pasta solder ya teman-teman, sedikit. Ya, kita ulang kupas. Apakah nanti ada perbedaan teman-teman ya. Kita kupas lagi kabelnya gitu. Dan kita celupkan ya di pasta solder ini. Ini sama saja teman-teman. Yang ini sama saja. Kalau yang ini biasanya digunakan supaya lebih praktis teman-teman. Ya, saya gunakan yang ini saja. Di pompa ini seperti jarum suntik ya, seperti ini. Dan di sini dikasih sedikit juga. Karena di ujungnya ini kan keluar seperti jarum suntik begitu teman-teman. Kalau yang ini biasanya digunakan seperti ini teman-teman. Kalau yang ini ya digunakan ini, dimasukkan begitu. Lalu kita disolder ya. Kita solder teman-teman. Maka nanti ada sedikit perbedaan ya. Mungkin lebih baik begitu teman-teman. Nah, lebih baik teman-teman, itu kelihatan ya. Warnanya pun lebih mengkilap begitu teman-teman. Nah, mohon maaf ya, agak terlalu cepat saya ngangkat. Timahnya belum padat begitu teman-teman. Ya. Ya, begitu teman-teman. Ini saya lihat ya, teman-teman. Solderannya ini lebih kuat ya, sedikit lebih kuat, ataukah memang lebih kuat ya teman-teman, daripada tidak menggunakan pasta solder sama sekali itu teman-teman. Saya langsung saja gunakan kabelnya ya, langsung saya solderkan saja ya tanpa menggunakan tambahan itu pasta solder ya di sini teman-teman. Apakah bisa? Nah, agak susah melengketnya teman-teman. Saya tinggalkan dulu ya.
sudah padat ya teman-teman. Saya lihat ini masih ada rongga-rongga teman-teman, seperti ini ya. Nah, tuh lepas teman-teman. Saya dengan hal ini teman-teman agak sudah merekat dengan baik ya teman-teman. Dan kembali saya akan menggunakan pasta solder ya teman-teman. Saya isi pasta solder dulu. Di sini juga dikasih sedikit ya teman-teman. Dan kita mungkin bisa solder langsung tanpa menggunakan timah lagi. Kita mengandalkan timah yang sudah ada di kaki terminalnya teman-teman. Tuh, teman-teman. Saya lihat berbeda ya teman-teman, lebih meresap ya timah soldernya di kabel begitu teman-teman. Ya, saya kira ini cukup kuat ya, cukup memadai, mahalnya seperti ini. Jadi teman-teman, kita buka dulu teman-teman. Kita buka dulu. Nah, seperti itu. Ini kedua ini alat ini agak susah diambil. Ini teman-teman ada wick, namanya wick ya, Reflex solid wick begitu. Biasanya digunakan seperti ini teman-teman. Ini untuk membersihkan timah-timah yang masih tersisa di sirkuit biasanya ya teman-teman, di papan board gitu. Nah, diserap oleh wicknya ini teman-teman. Kita bisa tarik lagi ya. Kita solderkan sehingga tembaga wick ini meresap timah-timah yang masih tersisa. Nah teman-teman, itu sudah terlihat agak bersih ya teman-teman. Nah, kita solderkan wicknya di sini supaya nanti bisa terminal ataukah penampang dari board PCB-nya itu bersih pada sirkuitnya teman-teman. Nah, ini teman-teman fungsi dari wick ini ya. Di sini sudah terdapat timah yang menempel ya, yang diserap pada saat kita tempel di sini teman-teman. Mungkin bisa saya perdekat lagi. Itu teman-teman. Mudah-mudahan terlihat terminalnya sudah sedikit bersih dari timah begitu teman-teman. Sehingga pada saat kita melakukan penambahan timah baru ya, nanti daya tempelnya lebih baik begitu teman-teman, saya kira ya. Dan kita ulang menambahkan timah lagi ya. Sehingga timah yang menempel di di sirkuit PCB ya, merupakan timah yang baru begitu teman-teman, bukan timah bekas solderan lama. Ditambahkan ya secukupnya. Nah, seperti itu, sehingga terlihat lubangnya sudah tertutup kembali. Lalu kita tambahkan ini teman-teman, solderan baru lagi ya, seperti ini. Sedikit goyang tangan saya ya. Ya, satu lagi teman-teman. Mudah-mudahan terlihat teman-teman ya di layar. Teman-teman, tangan saya gemetar ya, sehingga pemadatan timahnya kurang sempurna ya. Nah, saya kira sudah cukup ya, sehingga pada saat kita melakukan ini sudah terdapat timah yang baru teman-teman. Baik teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Alat-alat ini ya, alat-alat bantu untuk melakukan penyolderan ya teman-teman. Selain alat solder seperti ini, teman-teman juga bisa menyiapkan ini bahan-bahan ini teman-teman, sehingga pekerjaan teman-teman lebih maksimal. Baik, seperti itu dulu dokumentasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di video-video berikutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.